Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, SSM Hum. Saya salah satu dosen di Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Sama seperti kalian, saya masa kecil saya berasal dari Pulau Serasan, tepatnya di Serasan Timur. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan kepada adik-adik semua salah satu perguruan tinggi yang berada di Kota Pontianak, yang namanya yaitu Institut Agama Islam Negeri Pontianak, atau yang sering orang bilang itu IAIN Pontianak. IAIN Pontianak merupakan salah satu perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Barat, tepatnya perguruan tinggi Islam terbesar di Kalimantan Barat, salah satu kampus negeri yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu fakultas yang berada di IAIN Pontianak, yaitu namanya itu Fakultas Syariah. Jadi Fakultas Syariah ini adalah kalau di perguruan tinggi umum seperti di Untan atau di perguruan tinggi lainnya itu sering disebut dengan Fakultas Hukum. Jadi fakultas ini mencoba meramu ilmu-ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang Islam dan ilmu-ilmu tentang Borneo atau tentang Kalimantan Barat atau Kalimantan, begitu ya. Nah, sebagaimana yang tampak di layar kalian, itulah gedung-gedung kampus di IAIN Pontianak. Ini tidak fotonya tidak tergambar semuanya, tapi ini salah satu sudut di kampus IAIN Pontianak. Di situ ada beberapa gedung dan beberapa tower, itu kalian bisa melihat sendiri. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada kalian bahwasanya ya kampus IAIN Pontianak itu terletak di Jalan Letjen Suprapto nomor 19 di Kota Pontianak. Mungkin kalian kenal salah satu jalan yang paling dikenal di Pontianak itu namanya Jalan Gajah Mada. Nah, Jalan Letjen Suprapto itu tidak jauh dari Jalan Gajah Mada. Jadi IAIN Pontianak ini berada tepat di tengah kota Pontianak, berada di tepat tengah kota, begitu. Nah, jika kalian ingin ikut berkontribusi atau ikut melanjutkan studi di tingkat tinggi atau di tingkat perguruan tinggi di IAIN Pontianak khususnya, kalian akan mendapatkan banyak sekali fasilitas di kampus IAIN Pontianak. Di situ ada masjid, di situ ada perpustakaan. Ini masjidnya, ini mungkin kalian bisa melihatnya. Ini ada masjidnya. Sebentar. Nah, ini masjid. Kemudian ini adalah gedung olahraga, GOR. Di dalamnya ada lapangan bulu tangkis. Di dalamnya juga ada lapangan tenis meja, ada lapangan voli atau lapangan lapangan tenis lapangan. Di IAIN Pontianak juga ada lapangan futsal. Untuk menunggu pembelajaran juga ada beberapa laboratorium. Di sini tidak tampak semuanya, tapi salah satu laboratorium yang digunakan di Fakultas Syariah yaitu laboratorium Hisab Ru'yah. Ini ketika ada teropong bintang di sini, ada tepat berada di gedung terpadu. Nah, di sini ada macam-macam alat ketika kalian mau Ramadan atau mau mau Idul Fitri. Nah, kita melihat hilal, ini ada laboratoriumnya, ada teropongnya. Selain itu ada juga laboratorium peradilan semu. Nah, ini laboratorium peradilan semu
Ini karena salah satu pekerjaan lulusan di Fakultas Syariah itu menjadi hakim, menjadi advokat. Nah, di sini ada tempat untuk eh, apa namanya, tempat hakim bekerja, tempat pengacara bekerja. Nah, di sini ada laboratoriumnya. Kemudian eh, ada juga apa namanya, ruang pertemuan sangat besar sekali di kampus UN Pontianak ini. Ada banyak ruang pertemuan, salah satunya yaitu di Aula Abdurrani, ini di sebelah kiri. Nah, sebelah bawah ini adalah dalam, di dalam gor nih. Ini adalah lapangan apa namanya, lapangan poli. Kalian bisa juga main sini. Selain itu ada juga ruang teater, ada juga beberapa ruangan yang lain yang perlu untuk kalian mengembangkan minat dan bakat seperti itu. Kemudian sebagai salah satu perguruan tinggi, ini saya perkenalkan kepada kalian beberapa dosen tetap yang berada di Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Ini ada banyak, ada Dr. Muhammad Hasan, ada Dr. Dahlia, ada Dr. Marlui, ada Dr. Sahbudi, ada Dr. Hajah Wakiem, kemudian ada Bapak Rusdi Sulaiman, dan ada di sini juga ada Pak Rasiam, kemudian ini nama saya Ardiansa SM. Ada banyak dosen di IAIN Pontianak. Ini adalah dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Selain dosen tetap ini juga ada dosen-dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap itu dosen pengajar yang berasal dari luar kampus kita, praktisi seperti hakim dan segala macamnya. Ada praktisi ya. Nah, karena ini adalah fakultas syariah atau fakultas hukum kalau di perguruan tinggi umum. Nah, fakultas syariah ini akan mengeluarkan produk nanti kalau kalian selesai di apa namanya, di fakultas syariah, kalian akan mendapatkan gelar SH, yaitu sarjana hukum. Ini setara dengan fakultas-fakultas hukum lainnya. Fakultas lainnya juga mendapatkan gelar SH di UPB, Universitas Pancabakti, ada Universitas Tanjung Pura. Nah, ketika kalian berada di Fakultas Hukum, kalian akan mendapatkan gelar sarjana hukum, sama persis. Nah, apa perbedaan sarjana hukum yang berada di Fakultas Syariah IAIN Pontianak dan fakultas hukum yang berada di perguruan tinggi lainnya, di perguruan tinggi umum? Nah, kalau fakultas syariah IAIN Pontianak itu yang berbeda itu adalah materi pelajarannya. Jadi pelajaran di sarjana hukum IAIN Pontianak itu ada nilai plus, yaitu ada nilai-nilai keislamannya. Jadi tidak murni hanya belajar tentang hukum konvensional atau hukum secara umum gitu, tapi juga akan belajar tentang fikih Islam, macam-macam fikih Islam, ada fikih munakahat, fikih mawaris, dan banyak lainnya gitu. Nah, jika kalian masuk di perguruan tinggi IAIN Pontianak, saya pikir di IAIN Pontianak itu tidak mahal seperti perguruan tinggi lainnya, apalagi kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Kalau kalian masuk di perguruan tinggi swasta, otomatis SPP yang kalian bayar itu adalah SPP yang lebih mahal daripada perguruan tinggi negeri. Nah, di perguruan tinggi negeri termasuk di IAIN Pontianak itu menerapkan yang namanya itu UKT, uang kuliah tunggal. Apa itu uang kuliah tunggal? Uang kuliah tunggal itu artinya kalian bayarnya hanya sekali, tetapi kalian bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada di kampus IAIN Pontianak. Kalian tidak perlu lagi membayar uang praktek, kalian tidak perlu lagi membayar uang wisuda, kalian tidak perlu lagi membayar uang tetek bengek lainnya, tetapi kalian cukup membayar uang kuliah tunggal itu. Nah, pertanyaannya, berapa sih kuliah di IAIN Pontianak? Berapa bayarnya SPP-nya? Itu bertingkat, itu sesuai dengan kemampuan kalian, eh, kemampuan orang tua kalian. Mulai dari yang berapa ratus ribu itu sampai 3 juta atau 4 juta rupiah per semesternya. Saya pikir itu tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Artinya jauh lebih murah. Namun jika tetap tidak mampu untuk membayar SPP, ada beberapa beasiswa yang ditawarkan oleh IAIN Pontianak baik di internal ataupun di
eksternal IAIN Pontianak, ada beasiswa DIPA, ada beasiswa bidik misi, ada Bank Indonesia, ada beasiswa Basnas, ada beasiswa Bank Kalbar Syariah, atau ada juga beasiswa dari Bank Mandiri. Nah, ada banyak sekali beasiswa yang ada di IAIN Pontianak. Tidak, kalian bisa bersaing dengan teman-teman lainnya untuk mendapatkan beasiswa ini. Tentu ini membutuhkan atau membutuhkan seleksi begitu. Eh, Kemudian di Fakultas Syariah itu eh, ada jurusan apa saja sih atau program studi apa saja sih yang berada di Fakultas Syariah? Nah, di Fakultas Syariah itu ada dua program studi yang bisa kalian pilih. Yang pertama namanya Hukum Keluarga Islam atau Ahwalus Sahsiyah. Yang kedua Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah. Nah, apa perbedaan antara keduanya, antara HKI dan hukum ekonomi syariah? Tentu dari namanya kita sudah bisa melihat perbedaan antara keduanya. Kalau hukum keluarga Islam itu banyak berbicara tentang fikih Islam yang berkenaan dengan keluarga atau perdata. Kemudian HES, hukum ekonomi syariah itu berkaitan dengan hukum ekonomi, berkenaan dengan ekonomi Islam. Nah, walaupun keduanya ini mirip, eh, tetapi keduanya itu tidak sama, ya sebenarnya tidak sama. Karena satu berbicara tentang hukum keluarga itu contohnya seperti tentang pernikahan, cerai, talak, waris, dan segala lainnya. Kalau hukum ekonomi syariah itu berkenaan dengan hukum seperti mudharabah dan lain-lain yang berkenaan dengan ekonomi begitu. Nah, setelah kamu lulus dari Fakultas Syariah, kamu eh, akan menjadi apa sih setelah lulus dari Fakultas Syariah? Yang pertama, kalian berkesempatan untuk menjadi hakim. Nah, maksudnya gimana? Hakim itu apa sih? Hakim itu orang yang memutuskan suatu perkara di pengadilan. Misalnya di pengadilan agama, contohnya di pengadilan agama, kalian bisa memutuskan soal talak, atau soal cerai, atau soal waris, atau soal lainnya. Eh, jadi Fakultas Syariah itu bisa masuk di pengadilan agama, tapi juga bisa masuk di pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini yaitu pengadilan yang berkenaan juga dengan pidana, yang mencuri dan segala macam dan segala lainnya. Selain itu, mungkin kalian pernah mendengar kata pengacara atau lawyers. Mungkin kalian pernah mendengar nama Hotman Paris misalnya, dia seorang pengacara. Nah, Fakultas Syariah itu juga setelah lulus dari Fakultas Syariah, kalian juga bisa menjadi seorang pengacara begitu. Selain pengacara, kalian juga bisa menjadi seorang mediator. Nah, seorang mediator tugasnya itu memediasi dua orang atau dua perusahaan atau dua entitas yang berbeda. Eh, Dia seorang mediator, tentu hanya bisa itu orang lulusan dari Fakultas Syariah. Selain itu mungkin kalian juga pernah mendengar kata penghulu yang menikahkan orang biasanya di kampung-kampung. Nah, lulusan Fakultas Syariah kalian juga bisa bekerja di kantor-kantor KUA, kantor urusan agama. Itu kalian bisa menjadi penghulu karena dia juga menghafal atau mempelajari tentang hukum keluarga gitu. Ada juga ahli hisab ru'yah. Mungkin kalian pernah mendengar perdebatan antara tanggal 1 Ramadan, kemudian perdebatan mengenai tentang kapannya 1 Syawal. Nah, orang ahli hisab ru'yah inilah tugas salah satunya mereka, yaitu ilmu tentang hisab ru'yah itu ilmu tentang, ya salah satunya tentang kiblat. Maksudnya ilmu tentang perbintangan, maksudnya ilmu tentang eh, yang melihat awal bulan gitu ya. Kemudian kalian juga bisa menjadi panitera. Nah, eh, ini beberapa lulusan profil atau apa yang akan kalian kerjakan setelah lulus dari Fakultas Syariah, mau jadi apa misalnya. Ini salah satu, ini beberapa halnya. Eh, Apa yang menarik dari Fakultas Syariah dengan fakultas lainnya?
Saya beri contoh bahwasanya setiap misalnya kita ingin bekerja menjadi guru contohnya, setiap orang berkesempatan ketika dia menjadi sarjana, orang itu berkesempatan untuk menjadi guru. Contohnya menjadi guru agama. Orang lulusan yang menjadi guru agama itu tidak hanya berasal dari orang yang kuliah di guru pendidikan agama Islam, tetapi orang yang tamat dari Fakultas Syariah yang bergelar SH juga bisa menjadi guru agama Islam, bisa juga menjadi guru di sekolah-sekolah. Tetapi seorang yang kuliah di fakultas lainnya, ketika dia kuliah di fakultas lainnya, dia tidak bisa menjadi hakim. Jadi fakultas selain fakultas syariah atau fakultas hukum atau yang bergelar SH itu tidak bisa menjadi hakim. Orang yang tidak punya gelar SH, dia tidak bisa menjadi pengacara, dia tidak bisa menjadi yang bekerja pada apa namanya, bekerja di instansi-instansi yang berkenaan dengan hukum seperti ini ya, hakim, pengacara dan lain-lainnya. Itu perbedaan atau keuntungan jika kalian kuliah di fakultas syariah jika dibandingkan dengan fakultas lainnya. Eh, Apakah setelah SH ini kalian mendapatkan gelar sarjana hukum itu kalian bisa lanjut menjadi polisi atau lanjut menjadi TNI? Bisa saja setelah kalian selesai studi di sekolah di Fakultas Syariah, kalian bisa saja melanjutkan atau ikut seleksi di polisi ya, ikut setelah mendapatkan gelar SH itu. Kalian bisa saja menjadi TNI atau bisa saja menjadi Polri, jadi TNI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk mengontak saya. Jika ingin masuk di fakultas, silakan saja untuk mengontak saya. Kalian bisa mengontak saya di nomor 0831946889. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.